Kalian tahu nggak kalau berwudu ternyata bisa membuat meninggalnya kita ini menjadi husnul khotimah? Teman-teman, jadi beberapa waktu lalu aku pernah bikin VT soal manfaat berwudu yang selain bisa menghindarkan kita dari gangguan setan saat tidur, juga bisa membuat insomnia kita menjadi sembuh. Nah, berikut ini aku mau share manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan dari kita berwudu selain tadi sulit tidur atau insomnia dari gangguan setan, bahkan bisa membuat meninggalnya kita ini menjadi husnul khotimah. Aku mau cerita, jadi ceritanya ini dikisahkan oleh seorang ustazah yang aku dengar dari ceramah. Please kalian dengerin dulu karena ceritanya cuma singkat banget, tapi ini maknanya besar. Jadi ada seorang anak di sebuah negeri, dan anak tersebut meminta wejangan atau meminta amalan, begitu, meminta masukan dari seorang alim ulama, ya kita sebut sebagai syekh gitu ya, untuk bisa menghasilkan emas. Jadi emas di negara tersebut itu untuk alat tukar uang gitu, atau alat tukar ekonomi yang sah. Nah, anak tersebut pengen mendapatkan emas yang banyak dengan cara yang mudah, dengan hanya misalnya tetesan air berubah jadi emas, atau misalnya menyulap sesuatu menjadi emas gitulah intinya. Nah, suatu ketika syekh tersebut ngasih wejangan nih sama anak tersebut, bilangnya gini, ya udah nak, katanya kamu kalau misalnya pengen mendapatkan emas yang banyak, yang berlimpah, tiada henti, kamu harus jaga dua hal berikut ini. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketika begitu azan, kemudian takbiratul ihram, anak tersebut baru datang. Nggak boleh katanya. Jadi setelah azan atau misalnya pas azan, itu kamu sudah ada di masjid dan kamu sudah melaksanakan wudhu. Jadi sebelum takbiratul ihram, kamu bisa berdoa nih, memanjatkan doa sebanyak-banyaknya, semustahil-mustahilnya pada saat itu, dan kamu melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, kata syekh tersebut, kamu harus menjaga wudhu. Kapanpun, dimanapun, bahkan ketika batal sekalipun kamu ulang lagi wudhu kamu, pokoknya jangan pernah kamu batal dari wudhu. Tolong, kata syekh tersebut, jaga dua hal ini sampai 1 tahun. Insya Allah, katanya, saya yakin, saya pasti dijamin kamu bisa mendulang emas. Nah, setelah 1 tahun nih teman-teman, ternyata bener nih, anak tersebut datanglah ke kamar mandi gitu, mau sholat ya, dia mau wudhu. Terus pas dia ngegali air, ngegali dari embernya lah, yang keluar emas. Terus anaknya kaget, terus buang lagi tuh emas, dibuang lagi emasnya ke dalam, dan dia tuh ngegali lagi yang baru, air. Ternyata pas diangkat, dilihat di ember, isinya emas, semua emas. Sampai si anak itu bingung, tertegun, dan akhirnya dia mengeluh, bilang kayak gini, aduh saya nggak butuh emas nih, yang saya butuh adalah air untuk berwudu. Lalu dia balik lagi, lari ke syekh tersebut. Ya syekh, katanya, doa saya ternyata terkabul. Memang benar, katanya, waktu itu saya meminta untuk mendapatkan emas dengan mudah. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan emas itu dengan mudah, bahkan hanya sekedar menggali sumur isinya emas semua, kok saya tidak merasa bahagia. Bahkan yang saya butuhkan sekarang ini adalah air untuk berwudu, untuk saya bisa memenuhi panggilan sholat dengan berjamaah. Artinya apa? Artinya ketika seseorang memulai dengan hal yang praktis, dengan hal yang mudah gitu ya, dari sekadar hanya berwudu saja, dan dia jaga gitu sampai nggak batal. Bahkan misalnya cuman salaman, ketemu orang, say hi sekalipun dari jauh aja gitu, dadah, tanpa harus berjabat tangan misalnya sama lawan jenis, atau intinya dia menjaga wudhu sebaik-baiknya supaya apa? Supaya dia bisa terhindar dari maksiat. Dan itu ternyata Allah berikan gitu, Allah berikan kemuliaan itu sehingga anak itu udah lupa tuh sama keinginan dia soal duniawi, misalnya emas tadi gitu kan. Bahkan dia justru pengen balik lagi untuk, saya nggak bahagia dengan emas, yang saya butuhkan adalah supaya saya bisa berwudu dan saya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kayak luar biasa banget. Itu artinya apa? Artinya berwudu itu memang bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Percaya nggak percaya juga teman-teman, ternyata berwudu itu bisa membuat meninggalnya kita itu husnul khotimah. Kenapa? Karena ketika kita menjaga wudu kita, kemudian kita keluar rumah, itu tahu nggak, malaikat kanan kiri kita melindungi dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang akan membahayakan kita. Dari misalnya orang usil, orang jahil, atau orang akan melakukan sesuatu yang berbahaya sama kita, itu malaikat yang turun atau terjun langsung. Bahkan dengan kita menjaga wudu kita, setan yang ada di sekeliling diri kita, yang ngajak maksiat, yang ngajak
mencuri misalnya, atau misalnya kamu masuk ke klub, atau misalnya kamu pacaran sama laki-laki terus ngapa-ngapain, atau hal lain yang kira-kira haram, itu Allah beneran jaga kita dari wudhu kita, dan itu membuat kita ingat sama ingat sama hal-hal yang suci, dan akhirnya kita tidak melakukan dosa itu. Intinya dari berwudu kita lebih mudah untuk mendapatkan kebaikan. Bahkan dari wudu sebelum tidur aja itu, selain kita dijagain sama malaikat, ketika gelisah aja dosa-dosa kita diampuni, mimpi kita, tidur kita dibuat nyenyak, dibuat senyaman mungkin. Lalu ketika kita bangun kita udah gak ada dosa lagi. Dan bahkan ketika kita beraktivitas jadi berkah, menjadi barokah, dan tentunya mendapat amal baik gitu nantinya.